Ya, halo sobat Jurnal Telegraf. Jumpa lagi kita. Di video kali ini saya ingin mengulas editorial Jurnal Telegraf bulan ini di penghujung Juni 2023. Nah, editorial Jurnal Telegraf bulan ini adalah Undang-Undang Otonomi Daerah tak lagi bergigi. Baik, saya ingin flashback dulu. Sejarah otonomi daerah ini sebenarnya sudah dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Dalam undang-undang ini ditetapkan 3 jenis otonomi daerah atau daerah otonom, yaitu karesidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas, berumur hanya kurang lebih 3 tahun saja, karena langsung diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Nah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ini berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 2 jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa. Nah, daerah otonom istimewa ini kemudian lahir 2 daerah otonom istimewa, yaitu daerah istimewa Yogyakarta dan juga daerah istimewa Aceh. Kemudian 3 daerah tingkatan, yaitu provinsi, kabupaten kota besar, dan desa kota kecil. Dalam perkembangannya kemudian muncul beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 1957 sebagai pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang menganut sistem otonom yang seluas-luasnya, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengatur pokok-pokok penyelenggara pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Nah, selang waktu berlalu 25 tahun kemudian baru diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasca lengsernya rezim Orde Baru dan masuknya era reformasi, yang kemudian melahirkan ketetapan MPR atau TAP MPR nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, baru sejak tahun 2000 pelaksanaan otonomi daerah mulai direalisasikan secara bertahap. Setelah dilaksanakannya otonomi daerah, maka perimbangan keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan 70% dari hasil pengelolaan kekayaan alamnya sendiri untuk dimanfaatkan bagi kemajuan daerahnya sendiri. Nah, sampai di sini saya ingin mengulas sedikit. Setelah lahirnya undang-undang ini, di sini ada klausul kata yang menyebut bahwa pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya di sini daerah itu secara bertahap diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya, mengelola sumber daya alamnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, setelah 23 tahun berlalu, justru banyak kewenangan daerah yang kemarin diberikan, karena undang-undang ini mengatur tentang pembagian pemanfaatan sumber daya nasional, itu kemudian ditarik kembali oleh pusat. Satu contoh di sektor pendidikan, yang tadinya sekolah menengah atas dan sederajat itu ada dalam wewenang daerah-daerah kabupaten kota, tapi kemudian bergeser lagi, ditarik, diambil kewenangan daerah ini, daerah kabupaten kota ini diberikan ke provinsi. Begitupun pengelolaan sumber daya alam, sumber daya laut misalnya. Nah, pajak-pajak perikanan, pajak-pajak pendapatan penghasilan perikanan itu diambil semua oleh pusat. Daerah tidak dapat apa-apa di situ. Dan nanti itu
diberikan kembali oleh pusat dalam bentuk anggaran dana alokasi khusus. Nah, ini undang-undang ini harusnya kewenangan daerah itu sangat besar. Walaupun ini juga sisi negatifnya, maka muncul kemudian raja-raja kecil di daerah. Tapi jika sistem ini diterapkan dengan baik, maka sebenarnya semua itu bisa diatasi secara perlahan. Tapi kita fokus di sumber daya alam dan kewenangan-kewenangan lain yang seharusnya daerah bisa maksimalkan, manfaatkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, baik untuk mengangkat pendapatan asli daerah lewat sumber-sumber yang ada tadi. Tapi kalau kewenangan ini kemudian ditarik lagi ke pusat, contoh kasus untuk mengurus izin-izin usaha di sektor perikanan, itu kewenangan daerah sudah sangat hampir saya ingin katakan sudah tidak ada lagi kewenangan daerah ini. Contoh kasus Kota Bitung, daerah perikanan yang begitu besar, harusnya pendapatan Kota Bitung dari sektor ini, tapi sangat bisa dikatakan nol. Kota Bitung tidak mendapatkan apa-apa dari sini. Daerah tidak mendapatkan apa-apa. Untuk mengurus izin saja, Dinas Perikanan Kota Bitung hanya punya kewenangan merekomendasikan. Nah, ini undang-undang otonomi daerah yang kita buat itu, yang dibuat bersama oleh para mereka yang ada di pusat, tujuannya kan untuk memberikan kewenangan yang besar kepada daerah agar berdiri sendiri, bisa mandiri, bisa berdiri di kaki sendiri, bisa sejahtera dan mensejahterakan masyarakatnya. Artinya daerah yang mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri itu akan mampu membangun daerahnya lebih makmur. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang jadi persoalan sekarang adalah pemekaran daerah sudah terlalu banyak yang akhirnya berdampak pada perimbangan keuangan di daerah itu. Karena kota yang punya sumber daya alam yang besar kemudian dibagi ke daerah-daerah yang tidak punya sumber daya alam, yang dipaksakan dimekarkan. Nah, itu mungkin editorial kami bulan ini, dan semoga ini bisa jadi bahan diskusi kita selanjutnya. Demikian informasi. Salam dari kami di meja redaksi.